Halo, nama saya Jose Fernandez. Hari ini saya akan menjelaskan tentang customer and demand. Jadi apa itu pelanggan? Pelanggan adalah orang yang menjadi pembeli produk yang telah dibuat dan dipasarkan oleh sebuah perusahaan, di mana orang ini bukan hanya sekali membeli produk tersebut tetapi berulang-ulang. Menurut Gaspers dalam Laksana, pengertian pelanggan ada tiga. Yang pertama, pelanggan internal. Yang kedua, pelanggan antara. Dan yang ketiga, pelanggan eksternal. Pelanggan internal merupakan orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performa pekerjaan atau perusahaan tersebut. Yang kedua, pelanggan antara merupakan mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk tersebut. Yang ketiga ada pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal merupakan pembeli atau pemakai akhir produk tersebut yang sering disebut sebagai pelanggan nyata atau real customer. Jadi apa itu permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Biasanya tinggi permintaan akan mempengaruhi harga. Sebaliknya, rendahnya permintaan juga akan membuat harga semakin rendah. Apa itu hukum permintaan? Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan jika harga rendah, maka jumlah barang yang akan diminta akan meningkat. Hukum permintaan tidak bersifat mutlak. Jenis-jenis permintaan. Terdapat dua jenis, yaitu permintaan berdasarkan daya beli konsumen dan permintaan berdasarkan jumlahnya. Permintaan berdasarkan daya beli. Satu, permintaan efektif. Permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadi transaksi. Kedua, permintaan potensial. Permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. Ketiga, permintaan absolut. Permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Lalu ada berdasarkan jumlahnya. Yang pertama, permintaan individu. Permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Yang kedua, permintaan pasar. Hasil penjumlahan dari permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu pada saat bersamaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis. Yang kedua, jumlah pendapatan masyarakat. Ketiga, selera konsumen. Keempat, intensitas kebutuhan konsumen. Kelima, perkiraan harga barang pada masa depan. Keenam, jumlah penduduk. Sekian presentasi saya. Terima kasih.